Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para superhero Indonesia. Dan sekarang kita akan membahas tentang beberapa update seputar film-film superhero Indonesia. Seperti janjiku sebelum-sebelumnya, aku akan mengabari kalian kalau ada update sekecil apapun, terutama mengenai film-film superhero Indonesia. Sebelumnya aku mau bilang gini ke kalian, ini dari fans ke fans ya. Jadi film superhero Indonesia ini memiliki budget yang lumayan besar untuk ukuran film-film Indonesia dan melibatkan banyak sekali sponsor. Otomatis para sponsor ini mendesak dong untuk filmnya agar segera keluar gitu kan. Lagi pula mereka juga pasti agak terbebani dan agak susah kalau modal untuk filmnya nggak balik-balik, iya kan? Dan karena pandemi, film-film ini juga udah ditunda terlalu lama semuanya. Jadi menurutku akan susah sekali di posisi mereka untuk menunda filmnya lebih lama lagi. Posisi mereka juga kayaknya memang pengen cepet-cepet untuk filmnya segera rilis. Pasti seperti itu. Jadi aku harap kalian juga maklum di sini. Jadi kita udah memasuki tahun 2022. Menurutku langkah-langkah untuk film superhero Indonesia akan mulai dijalankan. Kita mulai dengan pembahasan mengenai Satria Dewa Gatot-Kaca. Ada banyak sekali hal yang terjadi di Satria Dewa Universe. Kalian pasti tahu, udah aku bahas beberapa kali. Tapi mereka sudah mengkonfirmasi kalau film Satria Dewa Gatot-Kaca akan rilis tahun 2022. Tahun ini. Dan sepertinya dari statement yang mereka keluarkan kemarin, yang aku baca adalah mereka akan mulai media promosi, baik itu teaser, trailer, atau apapun, dengan atau tanpa Rizky Nasar. Dari statement mereka yang aku baca sih seperti itu ya. Tebakanku masih tetap sama. Film Satria Dewa Gatot-Kaca akan mulai tayang di kuartal pertama, Januari, Februari, Maret. Dan kalau dari feelingku ya, sesuatu, entah itu teaser atau apa, akan mulai dirilis akhir Januari ini. Feelingku kenceng banget kalau untuk Gatot-Kaca akhir Januari ini akan dimulai langkah promosinya, baik itu dari teaser atau apa. Lalu untuk Virgo and the Sparklings, beberapa waktu terakhir ini Bumi Langit sering ngeposting tentang Virgo and the Sparklings ya, seakan kembali mempromosikan Virgo and the Sparklings. Dan mereka juga bekerja sama dengan Lokapala untuk merilis skin Usi, skin Monica, dan kita juga dapat sedikit tease untuk Virgo. Dan mereka juga membuat game khusus untuk Virgo, yaitu Virgo and the Sparklings Rhythm of My Life. Jadi sepertinya langkah promosi untuk film Virgo and the Sparklings sudah dimulai. Sebenarnya ada yang pengen aku kasih tahu sih, cuman gini aja. Beberapa waktu yang lalu, beberapa cast dari film Virgo and the Sparklings, beberapa cast utamanya, semuanya kumpul di satu tempat. Di situ juga ada beberapa orang penting dari jagat sinema Bumi Langit. Mereka berkumpul untuk membuat sesuatu. Sesuatu apa? Sesuatu ini adalah yang biasanya dirilis sebelum trailer dan sebelum teaser. Kalian nebak sendiri aja. Pokoknya aku nggak ngomong, jadi kalian nebak sendiri aja. Feelingku sih bulan Februari sesuatu ini akan mulai dirilis. Lagi pula pas juga kan bulan Valentine, Virgo and the Sparkling tentang kisah cinta. Dan siapa namanya? Ya, untuk film Virgo and the Sparklings, langkah awal ini menurutku akan mulai di bulan Februari. Tapi untuk Sri Asih, by the way, kita ada sedikit update dari Mbak Upi, penjelasan ya. Dia bilang seperti ini, Sri Asih itu kenapa jadi berasa lama banget nggak kelar-kelar? Pertama, pada saat praproduksi sampai syuting terhambat karena pandemi pertama. Kedua, saat mulai post-produksi, tinggal menjelang final preview, kena pandemi kedua yang lebih besar lagi impact-nya. Dan harus terhenti lagi. Begitulah perjalanan dari Sri ini. Tapi nanti ketika menonton filmnya, pandemi ini nggak akan jadi excuse buat gue. Dan gue juga nggak mau penonton harus dibebani pemakluman tentang hal itu. Itu bukan beban kalian. Jadi penonton seperti umumnya saja. Jadi Sri Asih ini mengalami banyak kendala saat pandemi. Ada 2 gelombang ya. Setelah itu kita juga tahu kalau Pevita sempat positif juga. Jadi ya ada banyak sekali masalah ya. Dan Mbak Upi nggak pengen ini jadi alasan buat dia. Maklum lah, kan namanya juga filmnya buatnya pas pandemi, ada banyak masalah. Dia nggak mau beralasan seperti itu. Jadi dia ingin tetap filmnya optimal
seakan tidak terjadi di saat pandemi. Tapi ini butuh pekerjaan yang lebih keras dan lebih berat lagi. Jadi seperti yang aku bilang, orang-orang dari Bumi Langit ini terus bekerja nonstop untuk memaksimalkan filmnya. Jadi di saat kalian ngotot minta teaser, itu pekerjaan mereka juga masih belum berhenti gitu loh. Dan Bang Upi juga bilang, gue ngerti banget udah pada nggak sabar, udah pada nunggu lama banget. Gue juga pengen banget buru-buru ngeluarin teaser atau trailer, tapi gimana lagi? Kecuali kalian bakal memaklumi kalau di teasernya masih ada green screen atau selingnya. Bang Upi juga bilang kayak gini, jujur gue sempet lama banget males bikin postingan story di Instagram, karena DM langsung bererot pada nagih Sri Asih. Mulai dari yang baik-baik sampai yang gak ada akhlaknya. Kalian jangan kayak gini ya, karena ini posisinya memang sama-sama susah. Awal-awal gedek banget gue, kayak terteror sampai malas posting apapun di Instagram. Tapi dari gedek banget sampai gue lama-lama jadi kasihan dan ngerasa bersalah sama kalian. Intinya gue menghargai banget antusiasme kalian. I'll do my best, tapi ya itu, mohon maaf kalian masih harus bersabar. Tapi memang aku nggak berharap Sri Asih rilis sekarang sih, karena memang langkahnya kan Virgo and the Sparklings duluan kan yang dimulai kan. Agak gimana gitu kalau Sri Asih rilis duluan. Sri Asih memang akan rilis setelah Virgo and the Sparklings. Jadi kita fokus soal Sri Asihnya nanti setelah kita melihat sesuatu dari Virgo and the Sparklings. Jadi untuk saat ini di Bumi Langit, para penggemar Bumi Langit, kalian fokus dulu dengan perkembangan promosi Virgo and the Sparklings ya. Dan kalau dari yang aku bahas tadi juga memang ini nggak akan lama lagi gitu loh. Feelingku akhir Januari dan Februari pergerakan-pergerakan dari film superhero Indonesia akan dimulai. Jadi aku harap kalian bisa bersabar sedikit lagi ya.